Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Muhammad Gifari dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama dari kelompok 3, yakni mengenai latar belakang terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin atau Cold War merupakan suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer dalam persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Perang Dingin 1947 sampai 1991 mengambil tempat setelah peristiwa Perang Dunia Kedua, di mana keberhasilan pihak sekutu mengalahkan Nazi Jerman menyisakan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet di negara baru pasca PD2 dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Proses pemulihan pasca perang di Eropa bagian barat difasilitasi oleh program Rencana Marshall Amerika Serikat dan diikuti dengan pembentukan aliansi militer NATO pada tahun 1949. Sedangkan untuk menyaingi Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara-negara di Eropa bagian timur membentuk Comecon, diikuti dengan pembentukan Pakta Warsa pada tahun 1955. Negara-negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya tersebut, baik blok barat oleh Amerika Serikat maupun blok timur oleh Uni Soviet. Sedangkan negara-negara yang tidak memilih membangun fraksi ketiga yang dikenal sebagai gerakan non-blok. Pada akhir Perang Dunia Kedua, seorang penulis dan jurnalis Inggris, George Orwell, menggunakan istilah Perang Dingin dalam esainya yang berjudul You and the Atomic Bomb yang menggambarkan suasana dunia yang hidup di bawah ancaman perang nuklir. Kemudian pada 16 April 1947, dalam sebuah pidato di South Carolina, Bernard Baruch, seorang ahli keuangan dan penasihat presiden, untuk pertama kalinya mencetuskan istilah Perang Dingin untuk menggambarkan ketegangan geopolitik antara Uni Soviet dan negara-negara satelitnya dengan Amerika Serikat bersama sekutu Eropa Baratnya pasca Perang Dunia Kedua. Menurut beberapa sumber dilansir dari wikipedia.com, Perang Dingin terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hal ini ditandai dengan merenggangnya hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin menyatakan bahwa dominasi kapitalisme saat ini harus digantikan dengan dominasi sosialis. Stalin meyakini politik internasional pasca Perang Dunia Kedua merupakan dunia bipolar di mana Uni Soviet akan menarik negara-negara kecil atau negara-negara satelitnya ke arah sosialis dan negara-negara kapitalis akan menarik negara-negara lainnya ke arah kapitalisme. Selain filosofi Partai Bolshevik yang dibentuk secara umum untuk menentang kapitalisme, latar belakang Perang Dingin dipicu oleh serangkaian kejadian seperti adanya dukungan dari Barat terhadap gerakan putih anti-Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia, deklarasi Stalin 1927 untuk hidup damai dengan negara-negara kapitalis diurungkan, kudeta yang dipicu tuduhan konspirasi yang direncanakan Britania dan Prancis, penolakan Amerika untuk mengakui Uni Soviet hingga tahun 1993, serta tuduhan adanya spionase dari Britania, Prancis, dan Nazi Jerman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada latar belakang Perang Dingin. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jalannya Perang Dingin. Perang Dingin dimulai setelah Perang Dunia selesai. Perang Dunia Kedua selesai. Nah, karena Amerika dan Uni Soviet menjadi salah satu pemenang saat Perang Dunia Kedua, mereka menjadi
negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka dari itu muncullah keinginan mereka, kedua negara itu, untuk menjadi negara yang sangat-sangat kuat atau disebut superpower di dunia ini. Namun Amerika Serikat dan Uni Soviet itu memiliki perbedaan ideologi. Nah, di mana Amerika Serikat itu memiliki ideologi liberalis dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet itu memiliki ideologi sosialis dan komunis, sehingga timbullah ketidakcocokan di antara mereka yang membuat mereka ingin menjadi negara terbaik lah, negara superpower. Maka dari itu Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing dalam mengembangkan kekuasaannya di berbagai negara. Contoh, Amerika Serikat itu disebut sebagai kreditor, di mana mereka itu memberikan modal kepada negara-negara yang berkembang untuk membuat sarana pembangunan. Nah, di situ Amerika Serikat memberikan uang. Nah, untuk modal. Namun, mereka juga menjual barang-barang atau mendistribusikan barang-barangnya kepada negara-negara tersebut agar dijauhkan dari ideologi komunis. Selain itu, memberikan persenjataan kepada negara-negara seperti Kuba, Vietnam, dan lain-lain, juga tenaga ahli. Jadi, Uni Soviet itu lebih ke persenjataan dan tenaga ahli. Di sisi lain juga, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu bersaing dalam teknologi persenjataan, entah itu militer dan lain-lain. Contohnya nuklir. Uni Soviet membuat nuklir, Amerika pun membuat nuklir. Tidak mau kalah gitu. Karena untuk apa? Nah, si nuklir itu untuk melihat bahwa Amerika dan Uni Soviet itu hebat, membuktikan kepada negara-negara lain gitu. Dalam Perang Dingin juga memiliki aliansi di mana Amerika memiliki aliansi atau blok barat, dan juga Uni Soviet atau blok timur memiliki aliansi di mana aliansi itu untuk membendung entah itu Amerika terhadap komunis, juga Uni Soviet terhadap liberalis kapitalis. Nah, contoh aliansi-aliansi yang ada di dalam Perang Dingin seperti NATO, North Atlantic Treaty Organization, di mana itu merupakan milik blok barat atau Amerika Serikat dan kawan-kawan untuk membendung komunis. Yang kedua, SEATO atau Southeast ASEAN Treaty Organization, di mana itu merupakan kerjasama antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara dalam bidang pertahanan. Yang ketiga, Pakta ANZUS atau Australia, New Zealand, United States. Nah, di mana itu khusus untuk membendung komunis di Australia. Nah, untuk SEATO itu untuk Asia Tenggara. Kemudian Uni Soviet membuat aliansi yang bernama Pakta Warsawa. Pakta Warsawa itu berbentuk pertahanan dan kerjasama militer, di mana yang kerjasamanya itu adalah negara-negara komunis di Eropa. Yang kedua adalah Cominform, the Communist Information Bureau, di mana itu untuk membendung blok barat di Eropa yang memiliki tempatnya di Yugoslavia. Selanjutnya, kedua negara itu memperebutkan kekuasaan. Contoh seperti Korea itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Korea Utara dipegang oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dipegang oleh Amerika Serikat.
Namun kekuatan itu lebih unggul Uni Soviet karena Uni Soviet dibantu oleh Cina yang memiliki ideologi sosialis komunis. Yang kedua, saat terjadinya perang Vietnam, di mana Prancis itu dibantu oleh Amerika Serikat dan Vietnam dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Maka dari itu Vietnam bisa menang karena banyak dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba dalam teknologi. Seperti dalam persenjataan nuklir, Amerika membuat bom atom gitu. Dan Uni Soviet juga nggak kalah buat bom atom juga. Buat nuklir juga Uni Soviet. Dan yang kedua, perebutan dalam antariksa. Nah, contoh seperti Rusia membuat Sputnik 1. Nah, Amerika pun tidak mau kalah gitu. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh Amerika yang membuat APRA yang bercabang menjadi NASA dan ARPANET. Itu meneliti riset aerospace. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan jalannya perang dingin itu bisa memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bisa lebih baik dari mereka. Amin. United States. Nah, dimana itu khusus untuk membendung komunis di Australia. Nah, untuk Seato itu untuk Asia Tenggara. Kemudian Uni Soviet membuat aliansi yang bernama Pakta Warsawa. Pakta Warsawa itu berbentuk pertahanan dan kerjasama militer, di mana yang kerjasamanya itu adalah negara-negara komunis di Eropa. Yang kedua adalah Cominform, the Communist Information Bureau, di mana itu untuk membendung blok barat di Eropa yang memiliki tempatnya di Yugoslavia. Selanjutnya, kedua negara itu memperebutkan kekuasaan. Contoh seperti Korea. Korea itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Korea Utara dipegang oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dipegang oleh Amerika Serikat. Namun kekuatan itu lebih unggul Uni Soviet karena Uni Soviet dibantu oleh Cina yang memiliki ideologi sosialis komunis. Yang kedua, saat terjadinya perang Vietnam, di mana Prancis itu dibantu oleh Amerika Serikat dan Vietnam dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Maka dari itu Vietnam bisa menang karena banyak dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba dalam teknologi. Seperti dalam persenjataan nuklir, Amerika membuat bom atom gitu. Dan Uni Soviet juga nggak kalah buat bom atom juga. Buat nuklir juga Uni Soviet. Dan yang kedua, perebutan dalam antariksa. Nah, contoh seperti Rusia membuat Sputnik 1. Nah, Amerika pun tidak mau kalah gitu. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh Amerika yang membuat APRA yang bercabang menjadi NASA dan ARPANET. Itu meneliti riset aerospace. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan jalannya perang dingin itu bisa memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bisa lebih baik dari mereka. Amin.
Nama saya Muhammad Lukman Deriansa, kelas 12 PS3, kelompok 3, menjelaskan materi 3 yaitu berakhirnya Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini mendekati akhir ketika isu ekonomi mulai menghantam Moskow, menghabiskan 25% dari PDB untuk keperluan militer, mengabaikan konsumsi dan investasi sipil. Sementara setelah kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam, publik tidak lagi menghendaki adanya kontribusi yang terlampau besar dari Amerika pada kepentingan negara-negara tersebut. Baik Ronald Reagan ataupun Leonid Brezhnev mulai mengurangi porsi pengeluaran perang sejak 1980. Nah, pada Maret 1985, Mikhail Gorbachev selaku pemimpin baru Soviet meluncurkan Glasnost atau keterbukaan dan perestroika, restrukturisasi, berfokus dengan perbaikan ekonomi dalam negeri dan menghentikan perlombaan militer, salah satunya dengan mengizinkan masuknya modal asing. Hal ini diimbangi dengan perbaikan hubungan bersama George Bush selaku Amerika Serikat dan menyetujui reunifikasi Jerman. Kebijakan Gorbachev ini membuatnya kehilangan dukungan dari militer Soviet, sehingga negara-negara satelit mulai memerdekakan diri sejak 1989. Upaya kudeta yang dilakukan oleh garis keras Uni Soviet pada tahun 1991, salah satunya dengan upaya pembunuhan atas Gorbachev. Hal ini gagal dan kemudian Uni Soviet dibubarkan pada 25 Desember 1991 untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 30. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua negara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan paham atau ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, bahkan Asia dan Amerika Latin yang menolak dorongan untuk memihak pada salah satu blok yang berseteru tersebut, begitupun Indonesia. Adapun keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin bisa dilihat dari empat peran penting, diantaranya Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Pengiriman Pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika atau KAA ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya Konferensi Seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28 sampai 31 Desember. Konferensi ini diadakan pada 18 sampai 24 April 1995 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi tersebut kemudian menyepakati dasar sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau GNB adalah salah satu tindakan yang tidak memiliki antara satu blok yang ada di dunia. Sebenarnya, gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan, dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok. Pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operation atau misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959, di mana Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap
Mesir dan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Ada juga dan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada ordonasi Hindia Belanda, yaitu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya. Dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil. Laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu No. 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.